Kalau yang sudah berkomunikasi dengan kita, selain yang tadi di Bali, kemudian juga ada di Polrestabes Denpasar sendiri ada lagi, kemudian di Polda Jatim ada lagi. Awal mula akan kami sampaikan, yaitu si tersangka ini mulai meninggalkan Indonesia itu bulan Mei 2022. Jadi tepat 1 bulan sebelum korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi setelah laporan polisi ini dibuat, si tersangka ini sudah di luar negeri. Jadi memang dari mulai kami menerbitkan LP, melakukan penyelidikan, menaikkan ke penyidikan, menaikkan ke status tersangka, DPO, kemudian juga mencekal, kemudian juga terakhir kami red notice, itu posisi si tersangka sudah di luar negeri. Nah, alhamdulillah program Bapak Kapolri sekarang dengan Bapak Kadifu Binter itu membuat high level diplomation dengan negara-negara lain. Sehingga kami bisa memanfaatkan program P2P atau police to police. Jadi ketika ada seseorang yang kita kejar atau kita cari dari kepolisian Indonesia, itu bisa berkomunikasi langsung polisi dengan polisi. Jadi memang kemarin kami bekerja sama dengan yang baik dengan Divu Binter Mabes Polri, kami dibantu oleh Divu Binter sehingga kami bisa menerbitkan red notice, itu yang pertama. Dari red notice itu akhirnya negara-negara lain sudah memegang data dari tersangka yang kita cari ini. Hasil pendalaman sementara memang si tersangka ini berpindah-pindah tempat. Dia ada ke Singapura, ada ke Bangkok, ada ke Hong Kong, ada ke Vietnam, ada juga ke kami masih dalami ada beberapa negara-negara yang lain. Nah, pada saat terakhir ini si tersangka posisi ada di Bangkok. Nah, pada saat posisi di Bangkok, alhamdulillah dari Royal Police Thailand ini sudah bisa memonitor keberadaan tersangka. Tersangka dimonitor tinggal di suatu kondominium di daerah Bangkok. Kemudian dari Royal Police Thailand ini menghubungi pihak kepolisian kita yaitu Divu Binter Polri. Akhirnya Divu Binter Polri berkomunikasi dengan kita para penyidik. Sudah menyampaikan mengetahui posisi di mana tersangka, kami langsung bergegas berangkat ke lokasi ke Bangkok. Sampai di sana memang si tersangka ini diamankan pertama kali diamankan oleh polisi di Royal Police Thailand ini. Kami mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa si tersangka ini sedang berada di salah satu jalan protokol di Bangkok sedang pukul 5 sore. Kemudian diamankan, kemudian akan diserahkan ke imigrasi. Karena kami di sini juga selain kami terbitkan red notice, kami juga mencabut paspor dari tersangka. Jadi di sana kebetulan di Bangkok itu imigrasi itu dia letak posisinya di bawah kepolisian menjadi satu. Jadi begitu diamankan diserahkan ke imigrasi, diproses dengan ketentuan imigrasi sambil kami datang ke Bangkok untuk menjemput yang tersangka. Betul. Jadi pada saat di Bangkok si tersangka ini mencoba untuk menerbitkan visa bisnis atau visa kerja. Jadi memang si tersangka ini selama dia berpindah-pindah, menurut keterangan sementara ini, yang bersangkutan juga menjalankan bisnisnya dia. Tetap sama bisnis di bidang otomotif, sewa menyewa kendaraan. Nah, jadi untuk di Bangkok ini dia mungkin ingin tinggal bisa lebih lama, dia mengajukan visa bisnis. Untung alhamdulillah kita sudah menerbitkan red notice, jadi langsung terpantau oleh pihak imigrasi. Ya. Di tersangka di sana ya. Sekira-kira mungkin ada ya sebelum penangkapan 1 minggu sebelum penangkapan karena setelah diamankan oleh pihak pihak imigrasi harus memproses sesuai dengan ketentuan keimigrasiannya dulu.
Sambil berjalannya itu kami melakukan penjemputan dan kami juga berkoordinasi, tentunya ada administrasi yang harus kita lengkapi juga. Pak, tersangka sendiri ini pekerjaannya memang memang di otomotif dan memang tujuannya untuk menipu atau gimana Pak? Baik, memang yang si tersangka ini bisnisnya di bidang sewa menyewa kendaraan. Apakah yang dia bisniskan sekarang ini adalah untuk menipu orang atau tidak, itu kami masih harus mendalami lagi, Pak. Karena yang pasti perkara di kita terbukti dalam proses sewa menyewa kendaraan itu yang dilakukan oleh tersangka adalah menggelapkan kendaraan. Jadi kami bisa penuhi alat bukti, kami bisa tetapkan tersangka. Apakah yang bersangkutan bisnis berikutnya dalam rangka menipu orang lagi atau tidak, nanti kami akan dalami. Rencananya kan dia juga akan melakukan bisnis yang sama di sana gitu. Apakah juga akan melakukan pemeriksaan kepada teman-teman di sana juga? Kami sementara fokus kepada berkas yang kami tangani. Sekiranya memang dalam pemberkasan kita membutuhkan keterangan-keterangan orang-orang rekan bisnis yang di sana, tentunya pasti akan kita periksa. Apapun itu yang menyangkut dengan kelengkapan administrasi atau kelengkapan pemberkasan kami, pasti akan kita periksa. Pak, nominal yang digelapkan Kalau sesuai dengan keterangan korban melaporkan ke penyidik, yaitu digelapkan hampir 10 miliar. Tetapi setelah didalami oleh penyidik, yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sementara ini hanya penggelapan 1 unit kendaraan Alphard B73 DAR. Setelah kami dalami juga, selebihnya ada sejumlah uang tunai, ada kendaraan Mini Cooper dan sebagainya, itu terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Karena memang pada saat kejadian si saudari korban ini dengan tersangka ini memang sama-sama berdomisili di Bali waktu itu. nah itu sudah ketahuan belum Pak aliran dananya kemana? Ya, ini yang sedang kita dalami. Tentunya yang dikerjakan oleh penyidik adalah menanyakan dulu kepada tersangka kemana saja aliran itu. Tetapi keterangan tersangka tentunya tidak kita serta-merta menjadi suatu alat bukti yang kita pegang. Apa nanti keterangannya tersangka tentu akan kita dalami dengan kita akan meminta rekening koran, kita akan meminta tidak menutup kemungkinan kita akan menggandeng PPATK untuk tahu aliran uangnya kemana saja. Yang pasti pembuktian-pembuktian yang bersifatnya saintifik itu yang akan kita pegang. Pak, waktu ditangkap Stephen tersangka melakukan perlawanan tidak Pak? Alhamdulillah dari mulai penangkapan sampai kami lakukan penjemputan sampai kami lakukan penahanan yang bersangkutan kooperatif. Bukti apa Pak yang disiapkan waktu itu ketika Pada saat penangkapan tentunya dari pihak kepolisian Royal Police Thailand itu hanya memegang red notice. Dengan red notice itu pihak imigrasi, pihak kepolisian sudah cukup bisa mengamankan seseorang gitu. Karena dalam proses penerbitan red notice itu kita melakukan melalui beberapa tahap. Kita harus gelarkan perkara dulu, seperti apa duduk perkaranya di Divubinter, kemudian Divubinter sudah meng-ACC, kemudian dikirim lagi data tersebut ke Interpol. Interpol lah yang menerbitkan red notice. kalau bukti dari sini apa? Oh banyak, kita ya sudah punya bukti, kami sudah memeriksa saksi terkait dengan penyerahan kendaraan. Kami sudah menyita surat-surat yang isinya di situ kendaraan itu untuk dibisniskan untuk sewa menyewa. Kami juga sudah bisa ada saksi kemudian bukti-bukti lain yang menyampaikan bahwa BPKB dari si korban ini dipinjam hanya untuk pengurusan plat nomor kendaraan dan lain-lainnya. Pak, satu mobil yang di wilayah Polda sini itu kondisinya gimana Pak? Jadi mobil itu pada saat kejadian itu mobil itu dipegang oleh tersangka plus dengan BPKB-nya. Jadi si tersangka diserahkan mobil oleh korban ini dengan maksud dengan akan disewakan di wilayah Bali. Kemudian karena pada saat itu di wilayah Bali sedang ada kegiatan G20, akhirnya modus dari si tersangka ini berpura-pura
pinjam BPKB dari kendaraan supaya untuk mengganti plat nomornya. Karena menurut dari tersangka dengan iming-iming kepada si korban bahwa plat B73DAR itu kurang elok untuk mobil tersebut dipakai dikendarai oleh para kontingen G20. Akhirnya si korban tergiur menyerahkan BPKB. Ternyata BPKB dan kendaraan itu dijual kepada salah satu orang di Bali. Kemudian dijual kepada di Bali, yang mana di Bali tersebut juga mobil itu BPKB sudah diserahkan, mobilnya diserahkan ke orang lain lagi. Jadi orang itu lapor lagi di Polda Bali. Ya, jadi mobil hasil kejahatan digunakan lagi untuk kejahatan lagi di Bali. Nah, karena BPKB sudah dipegang oleh korban yang ada di Bali, korban di Bali melaporkan hal tersebut ke Polda Bali, sehingga kendaraan itu disita oleh Polda Bali dengan dasar laporan yang korban di Bali. Nah, jadi sekarang kondisi yang kami sementara informasi yang kami dapat adalah mobil tersebut dalam penguasaan penyidik di Polda Bali. Itu yang akan kami koordinasi ke Polda Bali. Ya, kalau yang sudah berkomunikasi dengan kita, selain yang tadi di Bali, kemudian juga ada di Polrestabes Denpasar sendiri ada lagi, kemudian di Polda Jatim ada lagi. Kami belum bisa mendalami lagi yang lain, tapi sekiranya pasti dengan sudah beredarnya informasi di masyarakat si tersangka sudah kami amankan, pastinya kalau ada di polda-polda lain dengan tersangka sama pasti akan menghubungi kita. Kami juga kemarin pada saat melakukan penjemputan di Bangkok atau di imigrasi di Bangkok, dari pihak imigrasi sempat menyampaikan juga ada beberapa permasalahan yang dilakukan oleh tersangka ini dengan masyarakat di Bangkok. Tetapi permasalahan itu belum sampai ke tahap ditangani oleh kepolisian. Jadi kemarin sempat rada memakan waktu itu karena ada menyelesaikan beberapa dengan masyarakat di Bangkok itu sendiri. Kalau yang dijanjikan tersangka ke korban, harga sewanya berapa? Per bulannya 40 juta dan sudah dibayarkan 2 bulan oleh si tersangka kepada Jedar. Jadi itu kita anggap sebagai modus atau iming-iming dari tersangka kepada korban. Jadi bulan pertama dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga hilang barang buktinya atau kendaraannya. Itu ancaman hukumannya berapa tahun? Ancaman hukuman daripada penggelapan yang sekitar di atas 5 tahun, yang bersangkutan bisa kita lakukan penahanan, dan sekarang sudah masuk ke masa penahanan, sudah masuk di hari kedua sekarang. Ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pemeriksaan lagi kapan korban dan tersangka? Kami yang pasti sekarang lagi intensif terus kepada tersangka. Kami gali dulu dari tersangka karena memang dari awal sampai dengan sekarang baru kali inilah kita penyidik berhadapan dengan tersangka. Apa dari keterangan para tersangka tersebut pasti akan kita panggil lagi korban karena harus ada beberapa yang kita selaraskan antara keterangan tersangka dan keterangan korban.